Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Sri Ayuni Wahyudin, saya sendiri Trisofyan Darmansyah, dan yang terakhir Yasri Yustiane akan mempresentasikan materi hadis yang berjudul dosa besar dan dosa kecil. Mengawali presentasi di pertemuan kali ini, marilah kita bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilahkan kepada pemateri yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sri Ayuni Wahyudin. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menerangkan tentang mentahrik hadis tentang dosa besar dan dosa kecil. Sebelum masuk ke dalam pentahrikan hadis, sebaiknya kita mengetahui dulu pengertian dari dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar menurut Musnad Imam Ahmad adalah sesuatu yang terasa menggelisahkan jiwamu dan kamu merasa enggan sesuatu itu dilihat orang lain. Perbedaan antara dosa besar dan dosa-dosa kecil, maka dibandingkan kerusakannya yang diakibatkan dari dosa-dosa tersebut dengan dosa besar yang telah ada nasnya. Sedangkan dosa kecil adalah pelanggaran perilaku kita terhadap firman Tuhan yang menyakiti orang lain dan Tuhan namun masih dapat ditoleransi secara abstrak. Jadi dosa besar itu adalah dosa-dosa kita mengingkari perintah Allah atau mengingkari firman Allah yang tidak bisa ditoleransi dan itu sudah ada nasnya gitu. Contohnya seperti musyrik kepada Allah, durhaka kepada orang tua, nah seperti itu. Kemudian dosa kecil itu masih bisa ditoleransi, tapi merupakan sebuah pelanggaran juga gitu. Contohnya seperti membuka aurat, wanita itu membuka aurat kan harusnya menutup aurat. Kemudian tidak saling sapa sesama umat muslim, berjudi itu merupakan beberapa dosa kecil, tetapi sama-sama berbahaya, baik itu dosa besar maupun dosa kecil. Karena dosa kecil pun jika ditimbun maka akan jadi banyak, karena sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Yang pertama adalah teks hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Musaddadun hadatsana Bishr bin Mufaddal hadatsana Jurairiyu an Abi Rahman bin Abi Bakrah an Abihi radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi akbaril kabairi salasan qalu bala ya Rasulullah qala al israku billah wa uququl walidain wa jalasa wa kana muttaqian faqala ala wa qawlu zuri qala fama zala yukarriruha hatta qulta laitahu sakanat wa qala Ismail ibnu Ibrahim hadatsana Jurairiyu hadatsana Abdurrahman, yang artinya telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Bishri bin Al-Mufaddal, telah menceritakan kepada kami Al-Zurairi dari Abdurrahman bin Abi Bakrah dari bapaknya radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kalian mau aku beritahu dosa besar yang paling besar? Beliau menyatakannya 3 kali. Mereka menjawab, mau wahai Rasulullah. Maka beliau bersabda, menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua. Lalu beliau duduk dari sebelumnya berbaring, kemudian melanjutkan sabdanya, ketahuilah juga ucapan keji dan curang. Dia berkata, beliau terus saja mengatakannya berulang-ulang hingga mengatakan, duh sekiranya beliau diam, tetapi dalam hati. Dan berkata, Ismail bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Al-Zurairi dari Abdurrahman. Untuk selanjutnya yaitu matannya la unabbiukum bi akbaril kabairi salasan qalu bala ya Rasulullah qala al israku billahi wa uququl walidain wa jalasa wa kana muttaqian faqala ala wa qawlu zuri qala
fama zala yukarriruha hatta kulna lailatu sakat. Matan merupakan inti dari sebuah hadis atau intisari atau isi dari sebuah hadis tersebut. Jadi kalau misalkan hadis itu kan ada rawi, ada sanad, ada matan. Nah, matan itu adalah hal yang disampaikan oleh Rasulullah tersebut. Kemudian ada rawinya ada 7. Yang pertama Abdurrahman, yang kedua adalah Ismail bin Ibrahim, yang ketiga Abi Bakrah, yang keempat Abdurrahman bin Abi Bakrah, yang kelima Al-Jurairi, yang keenam Bishri bin Al-Mufaddal, dan yang terakhir adalah Musyaddad. Kemudian sahihnya, sahih itu adalah hadis yang serupa atau sama gitu, tetapi berbeda perawinya berbeda gitu. Nah, kami menemukan 2 hadis, yaitu yang pertama Sahih Muslim nomor 126 dan yang kedua Sahih Bukhari nomor 6408. Kemudian yang kedua adalah terjemah, mufradat, dan maksud lafaz. Terjemah dari hadis dosa besar dan dosa kecil adalah Bismillahirrahmanirrahim. Telah menceritakan kepada kami Musyaddad, telah menceritakan kepada kami Bishri bin Al-Mufaddal, telah menceritakan kepada kami Al-Zurairi dari Abdurrahman bin Abi Bakrah dari bapaknya radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, apakah kalian mau aku beritahukan dosa besar yang paling besar? Beliau menyatakannya 3 kali. Mereka menjawab, mau wahai Rasulullah. Maka beliau bersabda, menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua. Lalu beliau duduk dari sebelumnya berbaring, kemudian melanjutkan sabdanya, ketahuilah juga ucapan keji, curang. Dia berkata, beliau terus saja mengatakan berulang-ulang, hingga kami mengatakan, duh sekiranya beliau diam. Dan berkata, Ismail bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Al-Zurairi dari Abdurrahman. Kemudian ada mufradat atau arti perkata. Di sini ada banyak sekali arti perkataannya, bisa kalian lihat. Adaan yang artinya dari, ada salasun, beliau berkata 3 kali, kemudian ada al-walidain, kepada kedua orang tua, kemudian fajalasa, kemudian duduk, ada kulna yang artinya kami berkata dalam hati, al-kaba iri yang paling besar, dan masih banyak lagi. Selanjutnya maksud hadis. Yang pertama adalah syirik kepada Allah atau al-isroku billah. Syirik adalah salah satu jenis dari kekufuran yang terbesar. Ulama membagi syirik ke dalam 2 bagian. Yang pertama syirik jali atau syirik yang jelas, dan yang kedua adalah syirik khafi atau syirik yang tersembunyi. Syirik jali adalah perbuatan atau perkataan yang mempersekutukan Allah dengan yang lainnya di dalam ibadah atau dalam keyakinan. Misalnya seperti kita menyembah atau berdoa kepada gunung, kepada makam keraton, atau menyembah berhala, menyembah api. Nah, itu termasuk ke dalam syirik jali atau syirik yang jelas. Kemudian ada syirik khafi, adalah syirik yang tersembunyi, seolah-olah mempersekutukan Allah. Ini syiriknya secara tidak langsung. Misalnya ketika kita sakit kemudian membeli obat, nah kita meniatkan bahwa kita sembuh itu karena obat tersebut gitu. Nah, itu merupakan syirik yang samar-samar atau tidak secara langsung. Kemudian adalah durhaka kepada ibu bapak atau wa'uququl walidain. Di antara kemaksiatan terbesar di muka bumi ini adalah durhaka kepada kedua orang tua. Nabi mengatakannya sampai 3 kali. Karena memang sangat besar sekali azab atau kerugian jika kita durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua adalah tindakan kriminal terbesar yang membuat bulu kuduk merinding. Karena durhaka kepada kedua orang tua itu azabnya langsung kontan sama Allah, tidak hanya di akhirat tetapi di dunia pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Malin Kundang ya, karena durhaka kepada ibunya dia dikutuk menjadi batu seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kesaksian palsu. Kesaksian palsu adalah orang yang berdusta sewaktu menjadi saksi, baik di hadapan sidang atau pengadilan atau lainnya untuk tujuan tertentu. Termasuk juga di dalam hal ini adalah apabila seseorang tidak mau menjadi saksi
atau membela pihak yang terzolimi padahal ia menyaksikannya. Nah, kesaksian palsu itu bukan cuma kita berkata bohong, misalkan ada si A melakukan kesalahan tetapi kita membenarkannya, bukan cuma seperti itu. Misalkan menerima suap juga itu termasuk kesaksian palsu, kemudian kita diam ketika kita mengetahui kebenaran, itu pun merupakan kesaksian palsu karena kita membiarkan kezaliman gitu, membiarkan orang lain terzolimi. Baik, selanjutnya esensi, unsur, jenis, dan kualitas hadis. Esensi hadis. Takrif istilah. Berdasarkan takrif istilah, hadis tentang dosa besar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari termasuk ke dalam Al-Qaul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis qauli yakni hadis yang matanya berupa perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dalam matan terdapat kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Yang kedua, dilalah. Kegiatan mentakhrij hadis ini tampak lebih mudah dilakukan karena tersedianya program hadis yang dapat diakses melalui komputer, sehingga memudahkan menganalisis dan mentakhrij hadis baik dari segi rawi, matan maupun sanad sebuah hadis. Juga merupakan perkembangan baru dalam penelitian hadis yang pada periode awal hadis sebelum ditemukan. Selanjutnya unsur hadis. Yang pertama ada sanad. Sanadnya adalah haddatsana Musaddadun haddatsana Bishru bin Mufaddali haddatsana Al-Jurairi an Abdurrahman bin Abi Bakrah an abihi radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala Ismail bin Ibrahim haddatsana Al-Jurari haddatsana Abdurrahman. Matannya adalah la unabbiukum bi akbaril kabairi thalatha qalu bala ya Rasulullah qala al-isyraku billah wa qu'uqul walidaini wa jalasa wa kana muttaki'an faqala ala wa qawluz zuri qala fama zala yukarriruha hatta qulna laitatu sakata. Selanjutnya jenis dan kualitas hadis. Yang pertama, jenis hadis. Berdasarkan sanad hadis yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hadis tentang dosa besar dan dosa kecil yang diriwayatkan oleh Bukhari berkualitas sahih. Alasannya adalah karena jalur periwayatan hadis ini bersambung dengan awal sanad sampai Rasulullah dan didukung oleh para perawi yang memiliki kualitas fiqh. Yang kedua, kualitas hadis. Berdasarkan jenis hadis di atas, yang telah diketahui bahwa hadis dosa besar dan dosa kecil merupakan hadis sahih, maka kualitas hadisnya makbul atau dapat diterima dan dapat diamalkan. Selanjutnya tashih dan i'tibar. Yang pertama tashih. Tashih atau penganalisian hadis melalui pengkajian rawi, sanad dan matan sesuai dengan kaidah. Terdapat dua jenis terkait kualitas hadis, yaitu hadis makbul dapat dijadikan hujjah karena diterima, dan hadis mardud atau tidak dapat diterima maupun dijadikan hujjah. Karena pada pembahasan sebelumnya, hadis mengenai dosa besar dan dosa kecil dikatakan sahih
Dengan kata lain makbul, karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Ahmad, dan masih banyak yang lainnya. Juga telah ditemukan komentar terhadap perawi dalam uraian biografi singkat. Dalam uraian biografi singkat perawi, hadis ini pula tidak bertentangan dengan dasar hukum agama Islam, yaitu Al-Quran, serta sanadnya bersambung atau muttasil. Yang kedua, hadis mengenai dosa besar dan dosa kecil didapatkan pada kitab Sahih Bukhari yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 2654, 5976, 6273, 6274, 6919, dan di dalam kitab Al-Adabul Mufrad nomor 15, kitab Sahih Muslim nomor 87, kitab Al-Musnad yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ada di nomor 5, 36, 37, 38, kitab Sunan At-Tirmidzi nomor 1901, 2301, 3019, dan dalam Asy-Syama'il Muhammadiyah nomor 131, Al-Bazzar nomor 3630, dan Al-Baihaqi dalam sunannya 121. Dan asbab burud. Yang keempat, munasabah dan asbab burud. Munasabah. Hadis ini menjelaskan tentang dosa-dosa besar yang paling besar, di antaranya syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua, dan berkata bohong serta saksi palsu. Yang pertama, syirik kepada Allah Azza wa Jalla merupakan bentuk kemaksiatan yang paling besar. Syirik merupakan kezaliman terbesar, dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus menjauhi dan menjaga diri serta keluarga agar tidak terjatuh dalam perbuatan syirik. Mengetahui dan memahami tentang syirik dan berbagai macamnya merupakan jalan untuk dapat menjauhinya. Syirik adalah menyamakan selain Allah Azza wa Jalla dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rububiyah dan uluhiyah serta asma dan sifatnya. Yang kedua, berbuat durhaka kepada kedua orang tua merupakan dosa yang paling besar dan azabnya pun tidak hanya di akhirat tetapi di dunia pun diberikan oleh Allah. Yang ketiga, berdusta atau bersaksi palsu. Berkata dusta dapat merusak agama dan kepribadian seorang muslim. Dusta menunjukkan rendahnya kepribadian seseorang dan kehinaan dirinya. Adapun asbab burudnya itu dari Ibnu Abbas bahwa seorang laki-laki telah bertanya kepada Rasulullah tentang dosa besar. Rasulullah menjelaskan, di antara dosa besar itu ialah menserikatkan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Awalnya beliau bersandar, kemudian duduk dan bersabda, serta camkanlah juga perkataan bohong dan saksi palsu. Yang kelima, ada istimbat, ahkam, dan hikmah. Yang pertama, dosa itu bervariasi tingkatnya, tergantung tingkat kerusakan yang ditimbulkannya. Yang kedua, dosa-dosa besar banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Yang ketiga, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis ini tentang dosa-dosa besar yang paling besar. Yang keempat, dosa terbagi menjadi dosa besar yang paling besar, dosa-dosa besar, dan dosa kecil. Dosa yang paling besar adalah syirik atau menyekutukan Allah dengan makhluknya. Syirik adalah kezaliman yang paling besar. Yang kelima, ancaman yang keras terhadap perbuatan syirik, durhaka kepada orang tua, berbohong, dan sumpah palsu. Yang keenam, Nabi SAW mengabarkan tentang dosa-dosa besar ini agar manusia berhati-hati jangan sampai melakukan dosa-dosa tersebut. 7. Tiga dosa yang paling besar ini bila dilakukan oleh manusia, maka akan membawa malapetaka yang besar di dunia dan akhirat. 8. Kecintaan para sahabat kepada Nabi SAW. Pada diri mereka ada sikap rasa takut seorang murid kepada gurunya jika dia melihat gurunya tidak berkenan dan dia berharap agar gurunya itu tidak marah. 9.
Disunahkan untuk mengulang-ulang ucapan dan nasihat sampai 3 kali agar dapat dipahami. Yang keenam ada problematika tafhim dan tatbik. Berdasarkan kaidah yang telah ditentukan, maka tafhim dan tatbik ini merupakan hadis maqbul bih karena memiliki lafaz dan makna yang jelas, atau hadis muhkam, jadi dapat dipahami dengan jelas. Yang terakhir, kesimpulan. Pengertian dosa sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad adalah sesuatu yang terasa menggelisahkan jiwamu dan kamu merasa enggan sesuatu itu dilihat orang lain. Perbedaan antara dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil maka dibandingkan kerusakan yang diakibatkan dari dosa-dosa tersebut dengan dosa besar yang telah ada nasnya. Sedangkan dosa kecil adalah pelanggaran perilaku kita terhadap firman Tuhan yang menyakiti orang lain, dan Tuhan masih dapat ditolerir secara abstrak. Dosa besar dalam kitab Sahih Bukhari adalah syirik atau menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, dan kesaksian palsu. Tidak ada yang lebih baik dalam hal dosa, baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Dosa kecil apabila disepelekan dan ditumpuk terus-menerus, maka akan menjadi dosa yang besar dan tentunya merugikan bagi diri kita. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya esensi unsur. Telah sampai di penghujung presentasi di pertemuan kali ini. Semua pemateri telah mempresentasikan dengan semaksimal mungkin. Sebagai penutup, tinggalkan kesan yang mendalam dengan penutupan yang berkesan. Imam Al-Ghazali mengatakan, jangan remehkan dosa-dosa kecil. Di antara sebab dosa kecil menjadi besar adalah seorang hamba menganggap remeh dosa tersebut dan tidak bersedih karena dosa yang pernah dia lakukan. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.